Baiklah, di sini saya ingin ambil kesempatan, mumpung ada yang bertanya tentang tahun Hijriah. Saya ingin sedikit memberikan penjelasan dan agak cepat kepada kita semuanya bahwa terjadi kekeliruan pemahaman di antara kita yang memahami bahwa hijrahnya Nabi itu terjadi pada bulan Muharram. Maka tahun Hijriah itu dikaitkan dengan bulan Muharram itu dikaitkan dengan kejadian hijrahnya Nabi. Sesungguhnya tidak, karena Nabi hijrah itu pada akhir bulan Safar dan beliau sampai di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, di sini yang harus betul-betul kita luruskan. Lantas bagaimana ceritanya bulan Muharram ditetapkan sebagai awal bulan dalam kalender tahun Hijriah? Nah, ini yang akan saya jelaskan secara cepat ya. Jadi harap perhatikan dengan cepat apa yang saya coba jelaskan pada saat ini. Pada awalnya, masyarakat zaman dahulu itu menentukan penghitungan waktu berdasarkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Sejarawan sendiri, para ahli sejarah, mereka sepakat bahwa penghitungan penentuan waktu pertama kali di dunia ini terjadi dengan mengkaitkannya pada peristiwa turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu kemudian begitu terus terjadi, ya. Belum ada hitungan waktu tanggal 1 sampai 30 sampai 31 atau yang lainnya. Pokoknya waktu itu ditentukan berdasarkan peristiwa yang terjadi, seperti banjir pada zamannya Nabi Nuh, kemudian sebelum Islam itu kejadian Ka'bah diserang oleh Abraha yang disebut dengan Amul Fil, kemudian peristiwa-peristiwa besar lainnya, sehingga mereka menyebutnya adalah tahun gajah karena dikaitkan dengan Abraha dengan tentara gajahnya mencoba untuk menghancurkan Ka'bah dan sebagainya. Pokoknya menentukan waktu adalah dengan mengaitkannya dengan kejadian-kejadian penting. Nah, kemudian karena mengkaitkan waktu dengan kejadian-kejadian penting yang terjadi itu sifatnya regional. Ya, kenapa? Karena misalnya Abraha kejadiannya hanya di Mekah, hanya di regional Mekah saja. Lalu yang lainnya pada regionalnya masing-masing. Sehingga tentu antara satu regional tidak sama dengan regional yang lain, sehingga sulit untuk kemudian menentukan satu waktu yang komunal, yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lain sebagaimana sekarang. Kalau sekarang hari Sabtu, ya di daerah lain hari Sabtu juga, paling perbedaan waktu beda 2 jam, 3 jam, 7 jam dan lain sebagainya. Namun tidak ada perbedaan waktu yang sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, di dalam sejarah Islam, penentuan penanggalan Islam itu terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, kalau dilihat di sejarah itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Nah, jadi sebelum 622 Masehi, negara Islam, umat Islam belum mempunyai penanggalan. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab lah penanggalan itu ditentukan. Bagaimana itu terjadi? Nah, sejarahnya adalah bahwa seorang gubernur Basrah yang diangkat oleh Umar bin Khattab, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, datang menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia mengeluh, ya, Abu Musa al-Asy'ari itu mengeluh surat-surat yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab kepadanya itu sulit untuk ditentukan. Abu Musa berkata, "Innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh." Wahai khalifah,
kami mendapatkan surat dari Anda, banyak surat, tapi tanpa tanggal, sehingga sulit untuk menentukan secara administratif. Nah, oleh karena itu Umar melihat ini penting, ya. Lalu Umar mengajak penting untuk Islam memiliki penanggalan. Maka Umar bin Khattab pun mengajak para sahabat untuk bermusyawarah untuk menentukan kalender Islam yang bisa menjadi patokan penentuan waktu. Karena Islam sangat penting dalam penentuan waktu. Kenapa? Ibadah-ibadah Islam, ya, ibadah-ibadah dalam Islam itu kaitannya erat dengan waktu. Sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, haji ada waktunya, dan lain sebagainya. Baik. Nah, lalu terjadilah musyawarah, ya, antara sahabat yang dipimpin oleh Umar. Ada yang mengatakan bahwa bagaimana kalau kita membuat kalender sebagaimana disesuaikan dengan kalendernya bangsa Romawi, ya, yang mana bangsa Romawi itu memulai hitungan penanggalan dari masa Zulkarnain yang mereka sebut dengan King Alexander, dan ya, tapi tidak disetujui. Kenapa? Karena terlalu lama. Kejadiannya sudah terlalu lama. Lalu ada usulan lagi kepada di dalam pertemuan itu mengatakan bagaimana kalau kita mengikuti penanggalan Masehi, umat Kristen, yang mana umat Kristen itu menentukan tanggal titik awalnya itu pada masa kelahiran Nabi Isa, ya, kelahiran Isa, maka disebut dengan tahun miladiah, milad, tahun kelahiran, dan itu juga tidak disetujui, sehingga kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib menyampaikan bagaimana kalau kita mulai titik penghitungan tahun Hijriah itu, titik penghitungan kalender Islam itu pada tahun terjadinya hijrah Nabi Muhammad. Nah, kemudian disetujuilah usulan tersebut, dan juga dikuatkan oleh dalil dari Al-Quran, dari surat At-Taubah ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tersebut berbunyi, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. La masjidun, sesungguhnya masjid, ussisa, yang didirikan, ala taqwa, atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, masjid yang didirikan pertama kali oleh Nabi Muhammad pada saat beliau hijrah tersebut, dan didirikan di Quba, daerah luar Madinah bagian selatan. Min awali waktin, sejak hari pertama, min awali yaumin, sejak hari pertama, ahaqqu an taquma fih, adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, kalimat dalam ayat ini yang berbunyi min awwal yaumin, sejak hari pertama, itu diambil oleh para sahabat sebagai inilah awalnya, ya, inilah awalnya penghitungan waktu, ya, penghitungan waktu kalender dalam Islam, sehingga Umar bin Khattab pun setuju bahwa penghitungan pertama kali kalender Islam itu didasarkan pada tahun terjadinya hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Kalau Anda mau merujuk masalah ini, sebenarnya sudah jelas diterangkan oleh Ibnul Asir di dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh. Di situ beliau menjelaskan dengan detail bagaimana peristiwa penanggalan atau penentuan kalender di dalam Islam tersebut. Nah, di sini sudah mendapatkan ketentuan para sahabat yang dipimpin oleh Umar bahwa titik awal penghitungan tahun Hijriah, tahun Islam, adalah tahun di mana terjadinya hijrah Nabi beserta sahabat ke Madinah. Masalah kemudian timbul, bulan awalnya bulan apa?
apa bulan pertamanya dalam tahun Hijriah tersebut? Nah, di sini kemudian banyak terjadi diskusi lagi. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita sandarkan atau kita awali tahun Hijriah tersebut dengan bulan Ramadan. Kemudian ada yang mengatakan lagi bulan Syawal, ada yang mengatakan lagi bulan Rabiul Awal dan lain sebagainya. Namun kemudian mereka sampai pada titik kesepakatan di mana awal bulan dalam tahun atau kalender Islam itu adalah bulan Muharram. Kenapa? Dan ini adalah usulannya Utsman. Kenapa Utsman bin Affan mengusulkan bulan pertama dalam kalender Hijriah itu adalah Muharram? Karena bulan Muharram adalah bulan di mana umat Islam baru saja selesai pulang dari haji, dari pelaksanaan ibadah haji, sehingga bagus jika seandainya penghitungan itu dimulai pada bulan Muharram dengan harapan agar orang-orang yang pulang dari ibadah haji tersebut seakan-akan memulai hidup baru. Dan momen suci dari ibadah haji tersebut menjadi keberkahan tersendiri dalam tahun-tahun ke depannya. Nah, itulah kemudian ditentukan awal bulan Hijriah itu diawali dengan bulan Muharram, dan tahunnya adalah titik awalnya adalah ketika tahun di mana terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW.